Pada awal abad ke-21, Baek Air menjadi salah satu dari sedikit maskapai domestik di Kazakhstan yang melayani penerbangan antar kota besar di negara beriklim ekstrim ini. Didirikan pada tahun 1999 sebagai operator jet bisnis, Baek Air baru mulai melakukan layanan domestik dengan pesawat penumpang pada tahun 2011. Saat itu, maskapai ini menjadikan pesawat Fokker 100 sebagai tulang punggung armadanya, yang dimana pesawat ini merupakan pesawat buatan Belanda yang terkenal karena efisiensinya di rute jarak menengah. Sayangnya, sebagus apapun pesawat dan seaman apapun pesawat, kecelakaan tetap tak bisa dihindari, seperti yang terjadi dengan Baek Air Flight 2100. Kala itu pada tanggal 27 Desember tahun 2019, pesawat yang usianya sekitar 23 tahun ini dijadwalkan berangkat dari Bandara Internasional Almaty menuju Bandara Internasional Nursultan Nazarbayev. Pesawat ini membawa 93 penumpang dan 5 kru pesawat yang sudah termasuk pilot dan kopilot. Di sisi lain, sebagian besar penumpang adalah warga Kazakhstan dengan 4 warga asing, yakni 2 Ukraina, 1 China, dan 1 Kyrgyzstan. Sekitar pukul 7.22 pagi waktu setempat, pesawat lepas landas dalam kondisi berkabut tebal dan suhu sangat dingin, yakni sekitar minus 12 derajat Celcius. Dari sinilah hal mengerikan bermula, sekitar 300-400 meter setelah lepas landas dan tak lama setelah roda terangkat, bagian ekor pesawat menyentuh landasan sebanyak 2 kali, dan ini merupakan pertanda bahwa sudut kemiringan saat take off terlalu tajam. Kejadian ini sendiri lebih dikenal dengan istilah tail strike. Akibat tail strike, pesawat pun tak mampu mencapai ketinggian untuk bisa terbang. Bisa dibilang, pesawat hanya mencapai ketinggian sekitar 12 meter dan pesawat juga kehilangan kendali. Tepat sekitar 15 detik setelah take off, pesawat menabrak pagar beton di ujung landasan, kemudian menabrak dinding dan menimpa sebuah bangunan 2 lantai tak berpenghuni di desa pinggiran bandara. Bagian depan pesawat terlempar jauh ke dalam bangunan dan ekor pesawat terputus dari badan utama pesawat. Tak lama setelah insiden ini, polisi, pemadam kebakaran, dan ambulans dikerahkan ke lokasi. Meskipun pesawat tidak terbakar, kerusakannya luar biasa parah, bahkan pesawat sampai patah. Selain itu, proses evakuasi juga berlangsung dramatis dan untungnya warga sekitar turut membantu membawa korban selamat ke tempat yang aman. Akibat tragedi naas ini, 13 orang tewas termasuk pilot dan kopilot, sedangkan 66 orang lainnya terluka dari total 85 orang yang selamat. Singkat cerita, dari hasil penyelidikan, pihak berwenang menjelaskan penyebab utama kecelakaan pesawat adalah pembentukan es pada sayap pesawat, yang tentunya hal ini menghambat daya angkat saat lepas landas. Sebenarnya tak mengherankan apabila es menempel pada permukaan pesawat karena bagaimanapun pesawat telah terparkir selama 2 hari dalam suhu yang sangat dingin. Selain itu, sistem manajemen keselamatan maskapai dianggap sangat buruk dan tidak memadai untuk menghadapi operasi musim dingin, karena dari hasil penyelidikan, es yang menempel pada permukaan pesawat tak bisa dideteksi oleh para kru keselamatan. Bisa dibilang kru tidak melakukan pemeriksaan dengan baik menyangkut es yang ada pada pesawat. Dan parahnya, penyemprotan de-icing yakni cairan untuk menghilangkan es pada pesawat tidak dilakukan secara menyeluruh. Kala itu hanya stabilisator saja yang disemprot, sedangkan sayap utama pesawat tidak disemprot sama sekali, yang dimana hal ini termasuk kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan ini diperparah oleh kru pesawat yang juga lalai dalam memeriksa es di badan pesawat sebelum lepas landas. Lalu, bangunan 2 lantai juga menjadi penyebab semakin parahnya kecelakaan karena bangunan tersebut dibangun terlalu dekat dengan zona keselamatan bandara, yang tentunya hal ini melanggar regulasi penerbangan internasional. Dan sialnya, bangunan tersebut ternyata dibangun secara ilegal. Kecelakaan ini tentunya berdampak sangat besar pada Baek Air dan regulasi penerbangan domestik. Kala itu, otoritas penerbangan Kazakhstan menangguhkan seluruh operasi Baek Air dan melarang sementara penerbangan semua Fokker 100 di negara itu. Pada tanggal 28 Desember, sertifikat operator udara Baek Air langsung dibekukan, dan dari hasil infeksi lanjutan terungkap berbagai pelanggaran keselamatan serius yang dilakukan Baek Air, mulai dari buruknya perawatan pesawat,
suku cadang banyak yang ditukar tanpa data pasti, dan tak ada pelatihan musim dingin untuk para pekerja maskapai, entah itu kru manajemen keselamatan maupun kru pesawat. Maka tak mengherankan apabila mereka tidak bisa mendeteksi es di pesawat. Pada tanggal 17 April 2020, izin operasi Back Air beserta sertifikat penerbangan seluruh armadanya dicabut oleh pihak berwenang. Dan jika ingin beroperasi lagi, Back Air harus menjalani proses sertifikasi ulang dan membuktikan kelayakannya. Namun hingga detik ini, Back Air masih belum beroperasi.